problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah itu artinya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layyinal janib, mutawadhi, layyinal janib, sahlal akhlak, namanya layyinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat-sangat simpatik. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robi'ah beberapa. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan bisa saja Sayyidina Ali, dan awaluman amanah mutlaqan bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal. Itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama lelaki. Orang Arab memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solihah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau ada ta itu mana. Cuma bahasa itu agak harus gitu. Tapi taunya baru gitu sudah bagus loh. Bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam ikuti dagang. Semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudhillul ghamamah tuti'us sahaid. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya nggak reaksi biasanya. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibu Khairah itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi Nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja, Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang. Sehingga Khadijah mulai mamang, ini kapan jadi Nabi ini kok gini-gini aja ya. Nah pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama ada makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa apa? Bekal, jadi tidak lapar-lapar amat. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi enggak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu.
Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makanya banyak. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Motifnya apa enggak tahu. Motifnya enggak tahu, tapi khusnudzon wajib. Panitia tenang saja, kiai itu wajib. Ya sudah tetap. Singkat cerita, ketemu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini ya Muhammad." Nabi jawab, "Ma'a Nabi Qori, saya tidak bisa baca." Sampai 3 kali Nabi bilang tidak bisa baca. Makanya syaratnya Nabi itu memang ummi. Ummi itu tidak tahu. Kenapa harus tidak tahu? Karena dia original, beroriginal. Nggak boleh Nabi punya pemikiran tandingan atau versi. Nabi itu harus faragh, harus kosong. Karena akan diisi hanya oleh nurun nubuah, nurul risalah. Makanya orang-orang pintar itu nggak boleh jadi nabi, bahaya itu. Nanti perintah Tuhan akan dianalisis. Makanya berat, orang intelektual jadi wali itu berat, tak jamin berat. Karena semua perintah Allah akan dianalisis. Oh itu Allah pasti tidak terima. Makanya saya itu kadang-kadang jadi orang alim ya getun, karena takut-takut cerdas. Kalau cerdas itu nganali. Makanya sama orang bodoh saya kadang hormat, ini bagus. Bagus, ya bagus lah, ada sisi bagusnya lah. Jadi syaratnya Nabi memang nggak boleh punya pikiran juga. Tapi itu satu kelebihan, itu fadhil. Untuk Nabi itu, tidak untuk sampean, untuk Nabi itu fadhil. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustadz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu saya kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu apa? Langganan ya. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah. Siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Ngurangi beban bumi. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fase ini. Itu nggak disangoni namanya. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya. Ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin. Kematian adalah mau itu kafa bil mauti wa itu. Cukup mati sebagai nasib. Ya ikut pasaran saja karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya, supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu udah bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis. Supaya nanti keren. Ya. Keren betul, sama itu keren betul. Sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh, hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Ini kota apa ini? Yang seru yang apa? Yang lain yang gigi. Gonjong. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Jadi, padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja, kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya punya ya.
Jangan yang priai yang itu, yang nggak priai itu. Gudang. Di gudang ya? Mesin. Di mana? Mesin. Sampai mesin ya? Ayo, mesin sebagai saksi. Ya bagus. Saksinya apa? Buta gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan-hadapan itu saksi yang bisa begini. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah, kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarju fufuadu. Dia gemeteran sekali. Menangis pulang itu yarju fufuadu, nangis. Terus bilang ke Khadijah, zamiluni ini. Coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai ya mu'annas sama khotobah atau pakai mudzakkar ghaib, mudzakkar mukhatab jamak, tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang, normalnya kalau perempuan kan zamili ini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga. Sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab apa jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau tidak usah lah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Bagi yang punya. Bos. Akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah tuh senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Kamu nggak jadi nabi ya? Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayatul. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, "Ma ra'aita itu? Madza tara? Apa yang kamu lihat?" Terus Nabi cerita. Kata Waraqah bin Naufal, "Hadzal namus alladzi ja'a bihi Musa." Bahasa lainnya malak itu namus. Hadzal namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuwah, ya tahun awal apa? Nubuwah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka kaum, ketika kaum kamu ngusir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tokoh yang sangat dihormati, beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu krijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fiyajat anhina akhrajaka kaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab karena sama dengan latihan bikin mesin saja ini ambil alatnya bahasa Arab. Bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang mengalami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiran illa, terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib itu ya ada. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Itu bedanya.
Karena yang Nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi Khadijah itu masih gak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudzilluhul ghamamah, tuti'il sahab, ada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa, mendung tadi. Macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli. Masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Kata Khadijah gini, ya Muhammad. Ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang Sofi buka, nanti cerita ke saya. Ya, Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu dites. Ya, suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini Jibril, ini teman saya datang. Ya, Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh iya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak di pangku manja. Fakasyafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama nggak usah bayangkan kelihatan apanya itu. Ya kira-kira pupunya saja lah yang lebih mudah, tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Enggak, lari. Akhirnya Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu, ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diagumi semua. Ini yang saya tunggu-tunggu. Itu malaikat betul bukan setan. Karena kalau setan tahu orang kamu tahu kan. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil, bukan kayak sekarang Lukas Matius. Tentu jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf ya apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantap. Jadi Nabi dites saja tidak tahu ya lugu saja. Temanmu masih lari. Setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya ya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Kalau ada orang senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu Maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan tuh awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok terwakili. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awaluman amanah Khadijah itu merengut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amana minar rijali Abu Bakrin, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid Harisah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali budaya kan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak ngeles. Jadi seperti gini lah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama lagi lah. Supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'ah, tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini, wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni ibu masjid. Sudah enggak apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori awal.